Selamat datang kembali di channel Arsitek Sumba. Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bagi yang sedang berencana membangun rumah atau membuka usaha kos-kosan, saya doakan agar segera dilancarkan. Nah, di sini saya akan membahas desain kos-kosan berukuran 3x4 yang ditambah dengan teras 1,3 meter dan tempat jemuran selebar 1 meter dengan tampilan minimalis dan modern. Bagi yang membutuhkan jasa desain, bisa kontak via WhatsApp pada nomor yang sudah tertera ya. Berikut adalah denah dari desain kos-kosan ini berjumlah 9 buah kamar. Lalu ini detail denahnya, terdapat kamar mandi dalam, dapur, ada teras, area cuci di belakang, dan ada jemuran. Nah, desain ini merupakan pesanan dari salah satu klien kami. Berikut kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini sudah terdapat galian ya. Tapi sebelum itu, dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk menerima notifikasi. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Pada bagian belakang terdapat galian untuk septic tank dan sumur resapan. Untuk septic tanknya menggunakan cor beton, sedangkan untuk resapannya hanya menggunakan bata kosong agar bisa menyerapkan air. Lalu pada bagian sumur resapan akan diberi ijuk, lalu diberi pasir, lalu batu gunung, batu karang, kemudian dikasih batu 57, lalu batu kerikil, dan ditutup lagi dengan ijuk. Nah, ini berfungsi sebagai filter agar air dari septic tank yang masuk ke resapan tidak mengkontaminasi tanah di sekitar. Nah, ini adalah gambar teknik ya dari sumur resapan. Kita akan lanjut kepada pekerjaan pondasi ya. Di sini kita akan pemasangan pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini menggunakan campuran 1:5, 1 semen, 5 pasir ya. Kemudian kita akan lanjut kepada pemasangan tulangan kolom. Nah, tulangan kolom di sini baiknya harus ditanam dengan kedalaman 15-20 cm agar menyatu dengan pondasi. Lalu kita lanjut dengan pemasangan tulangan untuk slope, yaitu struktur untuk menopang beban dari dinding. Nah, besi utama berwarna merah yang berjumlah 4 itu besi pokok berukuran atau menggunakan besi 10 SNI, sedangkan begelnya berwarna biru menggunakan besi SNI besi 8. Nah, ujung begel harus ditekuk seperti itu ya, itu pemasangan yang betul. Lalu kita akan lanjut pada pemasangan bekesting sebelum memulai pengecoran. Nah, setelah bekesting terpasang dan dikancing, kita akan mulai pengecoran dengan campuran 1:2:3. 1 pasir, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, ini setelah selesai pengecoran, bekestingnya dibongkar ya. Kemudian kita akan melakukan pemasangan penutupan septic tank. Lalu ini urugan sirtu di bawah lantai ya, dilapisi dengan pasir, lalu pembukaan rabat lantai. Nah, rabat lantai ini dengan ketebalan 5 cm ya. Kemudian kita lanjut pada pemasangan kusen. Nah, di sini terdapat 1 kusen pintu, 2 kusen jendela, dan 1 untuk ventilasi pada bagian kamar mandi. Nah, di sini kita harus memasang pengancingnya untuk kusennya agar tidak miring pada saat proses pemasangan dinding. Nah, di belakang juga terdapat 2 pintu, 1 untuk kamar mandi, 1 untuk akses ke jemuran serta tempat cuci pakaian. Lalu setelah dinding selesai dinaikkan, kita akan mengecor bagian kolom. Di sini cuma kolom praktis ya. Nah, ini ada kolom teras sama kolom dari kamar.
Di sini penggunaan besinya sama dengan slop ya, menggunakan besi 10 dan besi 8 SNI. Lalu kita akan lanjut pada penulangan dari ring bulk. Nah, ring bulk ini adalah struktur yang berfungsi untuk mengikat bagian atas. Kalau sloof itu mengikat bagian bawah dan menopang beban ya. Kalau ring bulk dia fungsinya untuk mengikat dinding bagian atas agar menyatu dengan tiang atau kolom. Campurannya pun sama ya, menggunakan campuran 1:2:3, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, setelah selesai, bekestingnya dibongkar dan kita akan lanjut pada pemasangan kloset. Di sini menggunakan kloset duduk untuk mandi, menggunakan shower ya, karena kamar mandinya cukup sempit sehingga kita menggunakan shower. Lalu di sini ada meja beton untuk dapur. Nah, di situ terdapat wastafel sama kompor ya. Lalu di sana ada jendela untuk sirkulasi udara dari dapur ke belakang sehingga bisa memperlancar pertukaran udara. Nah, pada dinding dapur itu wajib kita kasih keramik ya, karena itu adalah area yang lembab dari cucian piring dan dari tempias minyak ya. Untuk dinding WC sendiri saya fullkan keramik agar dindingnya tidak lembab dan merembes ke ruangan lainnya. Kemudian ini adalah pemasangan keramik berukuran 60 x 60. Nah, ini bagian belakang tempat cuci pakaian. Ada kerannya di situ ya. Lalu ini peletakan kasur. Nah, posisi kasur tidak sejajar dengan pintu kamar mandi ya, agar pada saat tidur pintu kamar mandi tidak terlihat. Lalu ini pemasangan tirai untuk lebih kenyamanan soal privasi ya. Nah, posisi penataan seperti ini, jadi saat tidur pemandangan kita itu bukan pintu kamar mandi, karena kurang enak ya kalau tidur sambil lihat kamar mandi. Nah, ini adalah pemasangan plafon. Nah, di sudutnya itu saya menggunakan jaring atau sengaja saya lubangi plafonnya agar sirkulasinya lebih lancar. Karena kalau tertutup semua, biasanya kamar menjadi pengap dan lebih panas hawanya. Lalu ini kita menggunakan gewel ya. Nah, ini kita ada permainan kanopi minimalis ya untuk mempercantik tampilannya. Lalu kita lanjut pada pemasangan pintu. Nah, yang membutuhkan RAB-nya silakan mengunjungi channel Civil Sumba. Sudah dirincikan anggaran pembangunan kos-kosan ini. Nah, pada bagian belakang kita menggunakan konsol kayu ya untuk atapnya nanti. Lalu kita lanjut pada plesteran bagian luar, lalu plesteran kolom bagian teras, dan kita akan lanjut kepada pemasangan plesteran untuk fasadnya. Di sini kita hanya bermain dengan plesteran dan bisa dipadukan dengan batu alam atau keramik bermotif batu. Jadi ini ya. Nah, walaupun cuma sederhana, tapi dengan permainan pola yang tepat akan memunculkan tampilan yang cukup menarik, minimalis, sehingga bisa menjadi daya tarik untuk calon pelanggan. Nah, ini struktur atapnya hanya menggunakan boarding kayu 6x12 serta usuk 57 yang dipasang dengan jarak 80 cm, karena kita akan menggunakan penutup atap senggelombang atau jenis pandai. Lalu pada bagian belakang ini terdapat penutup atap dari fiber ya, agar bisa memasukkan cahaya ke area jemuran. Lalu ini pemasangan meteran sama kursi untuk tamu pada bagian depan ya.
Lalu ada taman mininya untuk suasananya lebih segar, lebih fresh. Nah, ini masing-masing kamar memiliki KWH meternya masing-masing. Lalu ada kursi untuk bisa duduk santai depan atau terima tamu. Nah, pada bagian sampingnya tempat tandon dan laundry saya satukan. Lalu rencananya akan ditambahkan dengan kios pada bagian depannya. Nah, kos-kosan itu untuk memaksimalkan pendapatan, silakan tambahkan kios sama laundry, karena itu akan menambah pendapatan dari kos-kosan tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.